di muka ibu nih, yang diinginkan ayahnya sebelum ayahnya meninggal, masih berumur kelas 2 aliyah. Wahai anakku, aku ingin kau menjadi anak yang baik. Aku ingin kau menjadi seorang anak yang bisa menjadi ceramah, bisa mengimami. Inilah dia di muka bapak nih. Inilah anaknya yang ayahnya meninggal, yang omaknya meninggal dunia. Seorang pemuda yang tak punya omak, tak punya ayah, tapi tekad untuk merubah nasibnya. Berangkat ke kota Medan, lulus dari MPI, masuk ke UIN, jalur undangan, tinggal di masjid. Sekarang ini dia 9 tahun di Medan menjadi dosen UIN. Bukan membanggakan diri, tapi motivasi buat adik-adik sekalian. Tak semuanya punya ayah, tak semuanya punya oma, tapi yakinlah kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita mau, pasti kita bisa merubah nasib kita. Tak ada yang bisa merubah nasib. Kalau sudah dirasukan, laut apung sudah dirasukan, laut bukan langgar sudah, semua laut sudah dirasukan. Kenapa mau merubah nasib? Karena sakit ke laut, karena sakit mencari duit. Itulah maka merubah nasib. Anak muda mana yang hendak kalau kuliah, yang mana anda hatinya poning kepalanya? Kenapa? Tak punya omak, tak punya ayah, tak ada tempat pengaduan, tak ada tempat meminta. Tapi dia yakin kepada Allah, berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah. Tamat aliyah dia, kuliah, sampai di sana tinggal di masjid. 3 tahun lamanya tinggal di masjid. Cerita susah, kitalah yang paling susah kalau untuk kuliah. Kadang di kampus jualan susu kedelai. Untuk apa? Menghidupi kehidupan di perantauan. Banyak saudara, banyak, tapi saudara pun banyak yang susah. Mereka mendukung, tapi tak ada duit. Tapi dengan apa? Dengan kemauan. Tak ada orang susah, sesusah apapun, kalau ada kemauan, yakinlah. Cemana aku nak kuliah, aku anak yatim. Banyak orang berkata begitu. Aku susah. Istilah Tanjung Balai, modal bismillah bisa ke sana. Merantau ke sana, yakinlah. Ubahlah nasibmu. Cobaan pasti datang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan merubah, tidak akan dikasih cobaan kepada suatu hamba di luar dari kemampuannya. Ajab bu, ketika semester 1 mau mendapatkan beasiswa prestasi, ketika itu beli sepeda dari hasil jualan, tiba di jalan jam 8 hendak kuliah, sekaligus ada pengumuman naik sepeda lewat dari Unimed, bisa dari dalam Unimed. Apa yang terjadi? Tabrakan pula lah aku sama mobil. Bayangkan ibu di sepeda, bengkok 8 sepeda itu, tapi ku tahankan. Kenapa? Mungkin inilah cobaan dari Allah. Habis itu sholat duha, karena masuk jam 9:15. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ini cobaan darimu, ku terima. Jam 11 pengumuman ku tengok, rupanya lulus nomor 7 dari sekian ratus. Dari sekian ratus mahasiswa UIN Sumatera Utara, nomor 7. Apa gunanya? Mau kadang makan tak makan biasa, namanya perantauan. Ditanya sama uang, sudah makan kau Iwan? Sudah, padahal belum. Kadang kemana tak makan, ditanya sama dari kampung, sudah makan? Sudah. Kenapa? Untuk mengubah nasib. Jangan malu, jangan belagak kayu. Jadilah orang yang biasa-biasa saja. Jangan tunjukkan ilmumu, tapi tunjukkan kesopananmu. Biar orang tahu bagaimana ilmumu. Jadilah ilmu padi. Ada ilmunya, tapi tak pernah diangkuh, tapi tunduk. Jangan jadikan diri kita, adik-adikku, mati di situ saja. Gimana mati di situ? Tamat SMA sudah, kahojo. Jangan, bangkitkan semangatmu. Kalau kau tidak punya ayah, kalau kau tidak punya oma, apalagi ada ayah omakmu, jangan takut. Kuliahlah, jangan ragu. Allah ada bersama kita. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu undaku,
ayahandaku dapat bermanfaat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang pertama tadi, bagaimana kita menjadikan diri kita taat kepada Allah. Sholatlah tepat pada waktunya, karena sebelum datangnya kematian. Kita tak tahu kapan datangnya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bisa jadi atuk duluan mati, bisa jadi juga cucu duluan mati. Tak tahu kapan datangnya kematian. Maka berubahlah kita, bertaubatlah, mohon ampunlah kepada Allah. Untuk adikku yang hidup orang tuanya, berbaktilah kepada orang tua, taatlah kepada orang tua. Jangan pernah marahi orang tuamu, karena engkau akan menyesal. Ketika orang tuamu tidak ada, engkau akan menyesal. Karena sudah saya rasakan bagaimana kami 7 adik-beradik, ketika meninggal ayah omak kami, berserak kami, tak tentu hidup kami. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, tak tentu hidup kami. Bagi adik-adik, berubahlah, punya orang tua, dirilah, baguslah sama orang tuanya, berbaktilah kepada orang tua. Ketika orang tuamu sudah meninggal, kau akan menyesal, kau akan rusak. Kenapa? Tak ada yang menasihatimu, tak ada yang memarahimu. Padahal ibumu mengandungmu 9 bulan 10 hari dalam kandungannya, ditahankannya meneteskan darah begitu banyak untuk melahirkan kita, kadang meregang nyawa untuk melahirkan kita ke muka bumi. Tapi seorang anak banyak yang melawan kepada orang tuanya. Kita sering melihat ayah kita jarang menangis di depan kita. Kenapa? Ayah kita menahan tangisan. Tak pernah seorang ayah melihat matanya menangis di depan kita, dia tahan tangisannya. Tak pernah seorang ayah menangis di depan anaknya, dia tahan tangisannya. Dia tak mau melihat kesedihannya di muka anaknya. Biarlah dia bekerja, ada yang narik beca, ada yang ke laut, biar dia tahan pikulnya, sakitnya bagaimana mencari kerjaan itu. Agar apa? Agar anaknya menjadi orang yang sukses, agar anaknya bisa kuliah. Semana banditnya pun orang tua, dia pasti menginginkan anak yang soleh dan soleha. Tak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang pencuri, maling. Tak ada itu. Seorang maling sendiri pun dia, kalau dia punya istri, punya keluarga, punya anak, pasti anaknya diinginkannya anak yang soleh, menginginkan anak yang soleha. Wahai adik-adikku, patuhilah orang tuamu. Kadang-kala kita menyesal di kemudian. Ketika orang tua kita tak ada, baru kita menyesal. Ketika kita lihat pulang kita dari kuliah, pulang kita dari SMA, baru kita lihat bendera kuning, bahkan ada kadang bendera merah, baru terbaring di situ mayat. Baru kita lihat mayat orang tua kita di situ. Baru kita menyesal dengan apa yang kita sampaikan sama orang tua kita. Kadang kita berkata kepada omak kita. Kadang orang tua kita lawan. Tak bisa keluar malam minggu, kita marahi omak kita. Tak bisa beli handphone, kita marahi omak kita. Padahal mencari duit itu payah. Tak senang mencari duit. Berkeluh kesah ayah kita, memandi keringat ayah kita mencari duit untuk menafkahi kita, mendidik kita supaya kita berubah. Kadang ayah kita berkata sama kita, wahai anakku, biarlah aku menjadi tukang beca, jangan sampai kau menjadi tukang beca. Kalau aku tukang beca, kau bisa jangan tukang beca. Jadilah kau seorang camat, jadilah kau menjadi pejabat, jadilah kau menjadi orang PNS. Kenapa? Cukuplah aku merasakan susah. Sekuat tenaga ayah kita mencari duit untuk kita, tapi kita sering marah sama ayah kita, sama mama kita. Berapa banyak dosa kita sama orang tua kita. Harta pun kita berikan kepada orang tua kita, tak ada gunanya. Kenapa? Karena kita kalau tak patuh sama orang tua kita. Kata Allah, ridallahu wa ridha walidain, sultallahi wa sulta walidain. Ridha Allah terletak pada ridhonya orang tua, murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Maka patuhilah orang tua. Tak ada yang layak untuk dipatuhi kecuali orang tua. Ibundaku, terjadi kisah nyata di Labuhan Batu. Seorang 10 anak, 10 anaknya, laki-lakinya berjumlah 7 orang, 3 perempuan. Semua lahir 10. Ke anak yang 10